Saudara, sebuah kasus pelecehan seksual yang terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat tengah menjadi sorotan masyarakat luas. Pasalnya, seorang penyandang disabilitas yang tidak memiliki kedua tangan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Publik pun bertanya-tanya, bagaimanakah sebenarnya konstruksi dari kasus ini? Dan benarkah seorang pria yang tidak memiliki kedua tangan bisa melakukan pelecehan seksual? Awalnya santer dikabarkan bahwa IWAS, seorang penyandang disabilitas yang tidak memiliki dua tangan, melakukan pemerkosaan. Namun ternyata polisi menyebut kasus ini bukan pemerkosaan, tetapi laporan peristiwa pelecehan seksual. Laporan ini dilakukan korban ke polisi pada 7 Oktober 2024 lalu. Di Treskrimum Polda NTB, Subdit PPA menindaklanjuti laporan ini. Sejumlah langkah dilakukan polisi mulai dari penyelidikan, mengumpulkan barang bukti, maupun meminta keterangan ahli. Dan polisi pun akhirnya menetapkan IWAS sebagai tersangka dalam kasus pelecehan seksual pada Jumat 29 November kemarin. Kita melibatkan ahli untuk menilai apakah dia cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian apakah tindakan-tindakan yang dilakukan masuk kategori tindak pidana. Pada hari Jumat kemarin, kita sudah melakukan penetapan tersangka dan rencananya akan dilakukan pemeriksaan tersangka kepada yang bersangkutan. Itu daripada wujud kita melayani disabilitas, karena kita mengedepankan adanya kesetaraan tapi tetap menjunjung keadilan. Lalu bagaimana awal mula kasus ini bisa terjadi? Menurut polisi, kasus ini berawal saat pelaku berjalan-jalan di salah satu taman yang ada di kota Mataram. Dan di tempat yang sama, korban saat itu sedang membuat konten untuk media sosialnya. Pelaku pun kemudian menghampiri dan mengajak ngobrol korban. Dan tanpa disadari, korban curhat perihal kehidupannya ke pelaku. Kemudian tersangka melakukan tipu daya terhadap korban. Tersangka juga mengancam korban akan memberitahu curhatan kehidupan korban ke orang tuanya jika tidak memenuhi keinginan pelaku. Korban pun akhirnya menuruti kemauan dari tersangka. Keduanya pun, saudara, pergi meninggalkan taman tersebut dan menuju ke salah satu tempat penginapan dengan menggunakan sepeda motor korban. Tersangka mengarahkan korban untuk menuju ke tempat penginapan. Karena mungkin peristiwa yang terdahulu sama mantan pacaran ini belum lama terjadi, ya, belum lama hilang, dia ancam ada kalimat seperti itu, dia terpaksa menuruti apa kemauan dari si pelaku. Ya, berangkatlah ke salah satu homestay yang memang kendaraan yang digunakan kendaraan korban, karena memang pelaku tidak membawa kendaraan, tetapi yang mengarahkan ke homestay atas nama homestay Nans itu adalah si pelaku. Sementara itu, pendamping korban menjelaskan bahwa pelaku telah memanipulasi korban dengan memanfaatkan kondisi korban yang labil dan sedang menghadapi masalah keluarga. Pelaku kemudian memanfaatkan kondisi tersebut dan melakukan tindakan asusila pada korban. Pendamping korban menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan penyandang disabilitas bisa melakukan tindak kriminal atau kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Kita lihat kesehariannya, dia adalah mahasiswa, dia bisa bepergian kuliah, dia bisa bersama teman-teman dan lain sebagainya. Jadi artinya keterbatasannya itu kemudian tidak serta-merta menihilkan peluang itu terjadi gitu. Apalagi dengan yang dia lakukan adalah kan dari ancaman intimidasi verbal gitu ya. Namun, tersangka membantah tudingan melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Ia mengaku heran ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual. Kemudian pelaku pun menceritakan kronologi saat kejadian versi dirinya. Nah, awalnya tersangka bertemu secara tidak sengaja dengan korban di sebuah taman. Ia kemudian meminta tolong korban untuk mengantarnya ke kampus. Korban kemudian membonceng tersangka dan sempat mengajak keliling daerah Mataram 3 kali hingga tiba-tiba korban mengajak ke tempat penginapan. Setelah dari tempat penginapan, korban kemudian bertemu dengan seseorang. Lantas, apakah dengan kondisi tersangka yang tak memiliki dua tangan bisa melakukan pelecehan seksual yang dituduhkan kepadanya?
Di sini, Koordinator Komite Disabilitas Daerah Joko Jumadi menyebutkan bahwa menurut penilaian personal, tersangka mampu melakukan perbuatan tersebut. Aduh, bagaimana saya merkosa sedangkan saya terus terang seperti Bapak lihat sendiri, saya tidak bisa buka celana sendiri, buka baju sendiri. Dan memang kalau memang keperkosaan itu kan ada kekerasan seksual. Bagaimana ngelakuin kekerasan, didorong aja saya atau jangan diantar saya kan gitu. Misalkan kalau dia nak mau tuh gimana tuh kekerasan seksual atau perkosaan, dia dorong saya. Tersangka itu memang memiliki kemampuan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 6C Undang-Undang TPKS, memang mampu. Jadi kami juga melakukan, kalau di dalam konteks penanganan kasus kan di awal ketika disabilitas berhadapan dengan hukum itu ada namanya penilaian personal, dan penilaian personal ini kami lakukan antara Polda dengan KDD, itu melakukan penilaian personal sehingga memungkinkan bahwa memang si pelaku Banyak pihak yang masih bingung apakah benar tersangka yang merupakan disabilitas tak memiliki dua tangan ini bisa melakukan hal tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah korban bertambah. Komite Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat Joko Jumadi menyebut pihaknya mendapat laporan 10 orang yang telah didampingi karena menjadi korban tersangka. Terbaru, Saudara, pada Selasa 3 Desember, satu orang yang diduga juga menjadi korban pelecehan seksual oleh tersangka telah melapor ke Mapolda NTB. Korban melapor ke Mapolda NTB dengan didampingi oleh pendamping korban sebelumnya. Sehingga total korban yang melapor ke polisi sebanyak 2 orang. Tersangka pun mempertanyakan jumlah korban yang semakin bertambah. Tersangka menyebut bahwa saat kejadian hanya ada 1 orang. Namun ia bingung mengapa korban menjadi lebih dari 1 orang. Masyarakat banyak memberikan informasi ke KDD soal adanya korban-korban baru yang totalnya sekarang ini sekitar 10-an. Yang sudah di BAP kan 3 ya. Jadi yang di BAP itu berstatus sebagai saksi dan juga saksi korban, bukan saksi yang menyaksikan atau menjadi saksi perbuatan kepada si pelapor yang pertama, tetapi dia menjadi saksi sebagai korban selanjutnya. Kan pertama 1 cewek, yang saya ajak pergi 1 cewek, kok ada 2. 2 yang masuk ke kamar itu? Enggak, maksudnya yang laporan itu, ya gitu. Laporan ada 2 korban. Ya itu ditambahin sama siapa polisinya, ada siapa gitu. Saya ditanya-tanya sama polisinya, mungkin yang dulu-dulu gitu dinain atau gimana, itu yang saya nggak tahu. Saya nggak berani ngomong apa-apa. Yang pertamanya 1 laporan ini, yang saya bingungkan mungkin dicari-cari kesalahan saya yang dulu-dulu. Meski ditetapkan sebagai tersangka, namun polisi menempatkan tersangka sebagai tahanan rumah. Pada Selasa 3 Desember, masa tahanan rumah tersangka telah berakhir dan polisi langsung memperpanjang lagi selama 20 hari ke depan. Hal ini dilakukan karena bersamaan dengan jumlah korban yang melapor dengan aduan yang sama ke Polda NTB menjadi 2 orang. Sekarang kan berkasnya sudah di tahap pertama. Tahap pertama, iya, P19 ya Pak? Udah pemeriksaan, berarti kan udah diperiksa sebagai tersangka. Dan statusnya Agus sekarang kan tahanan kota. Tahanan rumah ya? Tahanan rumah. Sampai tanggal berapa, Pak? Habis hari ini. Hari ini? Akan diperpanjang ya Pak ya? Saudara, tersangka IWAS dijerat dengan pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual atau TPKS. Kasus ini sungguh mengagetkan banyak pihak, Saudara, karena banyak pihak yang mempertanyakan keputusan dari polisi yang menetapkan IWAS, pria tak bertangan, menjadi tersangka dalam kasus pelecehan seksual. Apakah dengan kondisi fisik yang terbatas, tersangka mampu melakukan hal tersebut? Menarik untuk kita simak terus, Saudara, hingga putusan hukum tetap.